Naji Hafiz Qurani, siswa SMKN 1 Lemah Abang. Nah, di video kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu about router OS, router OS dan router board, teman-teman ya. Kita langsung masuk saja ke materinya, teman-teman. Nah, pertama itu kita akan perkenalan dulu router OS dan router board ya, teman. Yang kedua itu router OS dan fitur router board name. Terus yang keempat masuk ke router board tipe. Yang kelima arsitektur router board. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu, router OS dan router board ya, teman. Nah, router OS dan router board itu atau mikrotik router OS, teman-teman. Nah, OS itu sendiri itu masuk ke dalam operasi sistem, teman-teman, perangkat keras. Jadi itu yang pertama ada based on OS, ada sistem operasi yang digunakan oleh mikrotik router board ini, teman-teman. Perangkat diinstal di PC atau sebagai VM, teman-teman. Nah, yang terakhir ada standalone operating system berbasis Linux. Nah, seperti kalian tahu, nah, mikrotik itu tidak menggunakan berbasis Linux sendiri, teman-teman. Bisa dengan menggunakan yang lain. Contohnya seperti ini, teman-teman. Contohnya masuk, kalian cari ke Chrome, lalu kalian ketik mikrotik x86 buat Dinera, teman-teman. Contohnya ini. Nah, contohnya gambar seperti ini, kayak gini, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman ya. Dan ada yang lain-lain, teman-teman. Kalian bisa cari tahu sendiri, teman-teman. Oke, kita masuk ke yang kedua, mikrotik router board, teman-teman. Nah, mikrotik router board itu masuk ke ada 4, teman-teman. Built-in hardware board, teman-teman, dibuat untuk menjalankan operasi sistem OS. Ini, teman-teman, mikrotik router board ini digunakan untuk menjalankan sistem operasi ya, segala fitur terdapat pada perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya, teman-teman. Ini tuh bisa kategorinya bisa yang lain-lain, teman-teman. Tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router, teman-teman. Jadi tersedianya mulai dari low sampai yang high, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke router OS fitur, teman-teman. Nah, router OS fitur itu disupport oleh 802.11 dan ada ABGNC, teman-teman. Nah, router OS sendiri itu kalau saya ketahui itu menggunakan wireless network, teman-teman. Nah, routingnya itu ada RIP, ada OSPF, BGP, ada RIPNG, ada OSPVV3. Nah, ada firewall dan NAT. Firewall dan NAT itu adalah semacam keamanan untuk menjaga kita dari serangan-serangan virus yang tidak dikenal, teman-teman. Nah, full customnya juga Linux basis, teman-teman. Ada QoS, bandwidth management, teman-teman. Dan yang ini yang ke-5, point to point true link atau PPTP, PPPoE, SSTP, OpenVPN. Yang ini ada point to point true link, PPTP sama, teman-teman. Dan juga ini ada tools bandwidth test, torch, matchping, MRTG dan lain-lain. Nah, kalau yang mau lebih lengkap ya, teman-teman, kalian bisa ke link yang ada di bawah ini. Kalian tinggal search aja di Google wikimikrotik.com, teman-teman. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kita masuk ke router board name, teman-teman, atau pengategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori, teman-teman. Nah, router name itu masuk ke tiga simbol name, teman-teman. Nah,
Lanjut ada Word, Omnitic, Groove, SXT, LHG, Dynadisk, CAP, WAP, HP, HEX. Nah, yang terakhir ada exceptional naming, teman-teman. Nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan. Dan biasanya Ethernet lebih dari 9 port. Contoh RB 600, 800, 1000, 1001, 1200, 2011, 3011, 4011, 4011, teman-teman. Nah, contoh RB itu yang mempunyai arti router board, teman-teman. Nah, jadi RB itu mempunyai artinya router board. Nah, di sini ada angka 7. Angka 7 itu mempunyai maknanya series atau kelas routernya, teman-teman. Dan angka 5 ini mempunyai makna jumlah port Ethernet. Nah, 5 ini berarti jumlah port Ethernetnya punya 5, teman-teman. Nah, 1 ini adalah jumlah slot mini PC atau wireless, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Router board tipe, teman-teman. Nah, router board tipe ini mempunyai banyak sekali, teman-teman. Ada support USB. Nah, support USB itu berarti sudah masuk ke support USB, teman-teman. Nah, A, memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, teman-teman. H, more powerful CPU. Yang G, support port gigabyte. Yang E, support frekuensi SPS, SFP. TC, towel vertical case. Yang ini 5, support frekuensi 5 GHz. Ini 2, support frekuensi 2,4 GHz. Yang ini yang terakhir ada 52 dual band. Nah, seperti kalian lihat sendiri, ini ada gambarnya, teman-teman. Kalau RB itu yang udah kita jelasin tadi, router board ya 9 ini berarti masuknya ke 9000 series. Kalau 5 ini masuknya ke Ethernet, 2 ini wirelessnya 2, UI ini fitur boardnya, 5 AC 2 ND itu masuk fitur wireless, TC nya masuk jenis casingnya, ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, nggak berasa teman-teman, kita sudah masuk ke materi yang terakhir, teman, yaitu arsitektur router board. Nah, arsitektur router board itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, teman-teman. Dan software atau OS-nya untuk setiap arsitektur berbeda, teman-teman, tidak sama, ya teman-teman. Dan melihat situ lebih lengkap, kalian bisa masuk ke sini, www.mikrotik.com. Kalian bisa ketik saja di Google Chrome-nya kalian. Nah, ini tuh contohnya, teman-teman. Ada MIP SBE ini, teman-teman, bisa kalian baca sendiri. Ada SMIPS ini, HP mini, HP Lite, TIL, CCR series, PPC, ARM, X8, PC per atau X86, RB 230 series, MIP SLE ini, IPS, dan ini, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu saja materi bab 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.